Haleluya, saya mengajak Anda membuka firman Tuhan karena saya masih membawa Anda di dalam sikap seorang pemenang. Nah, sekarang kita akan lihat karena kita sudah masuk di dalam firman Tuhan yang dikatakan Kaleb dan Yosua. Kaleb memiliki lain jiwa. Nah, sekarang kita lihat sikap seorang pemenang. Ya, seorang pemenang, ia merupakan seorang yang memiliki sikap-sikap yang harus dipelajari. Sikap dapat merubah fakta. Jadi kalau kita bersikap, kenyataannya begini. Ya, kita tahu kan kenyataannya Kaleb melihat dan seluruh pengintai melihat kenyataannya memang serem, tapi dia tidak berpikir negatif. Amin. Maka sikap yang pertama adalah bersikap positif. Roma 12 ayat 21, kita baca Roma 12 ayat 21. Iya, Roma 12 ayat 20. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kebaikan adalah hal yang positif. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pemenang, yang seperti kita tahu yang kita sudah belajar. Jadi berturut-turut nih kita belajar ya. Nah, di sini sikapnya harus positif. Positif artinya tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diatasi. Jadi positive thinking, pikiran positif. Nggak ada yang terlalu besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus kita tidak khawatir. Bersama Yesus kita bisa. Karena itulah kita menjadi orang Kristen. Bersama Yesus kita pasti bisa. Sebab itu kita juga melihat di dalam, kalau Anda lihat bilangan, coba bilangan ya, bilangan 13 ayat 20 kemarin. Coba 12 ayat 30 bilangan. Bilangan 13 lihat, seorang yang mempunyai sikap yang positif, yang bisa berkata masalah itu tidak ada yang besar, masalahnya mah kecil, karena dia selalu berpikir positif, karena dia menempel dengan Tuhan. Kemarin kita sudah belajar, dia intim dengan Tuhan. Dia punya integritas, dia punya intensity life, dan dia punya intim dengan Tuhan, dia punya iman. Nah, sekarang kita lihat di sini bilangan 13, dia katakan ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah yang dikatakan sikap pemenang itu bersikap positif. Positif dalam bicara, positif dalam memandang, positif dalam bertindak, positif dalam memberi keputusan. Sehingga dalam ucapan pergaulannya, dia adalah orang yang selalu tidak bilang, ya kalau gitu nggak bisa dong. Enggak, kita bilang pasti bisa. Kalau itu adalah janji Tuhan, kalau itu adalah perintah dari atasan kita. Asal tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menginginkan punya orang. Saudara, selama itu tugas yang diberikan kepada kita, maka kita patut lihat dengan mata dan pikiran yang sudah dibaharui, yang sudah mengenal Yesus, yang sudah mengerti janji Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang benar tidak ada yang sukar. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita berdoa,
Siapakah yang dapat mengalahkan kita, kata Roma 8? Ya, kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang mengalahkan kita. Maka sebab itu kita tahu dalam Bilangan 30, dia yang melihat masalah sedang kacau, maka dia menenteramkan karena dia memiliki sikap positif. Dia katakan, tidak ada masalah yang terlalu besar. Emang gue pikirin. Selama kita berjalan, sebelum kita memulai apa, kita berdoa. Kita minta penyertaan Tuhan, maka kita minta pikiran Tuhan. Maka kita khawatir. Amin. Masalah sekarang banyak orang khawatir. Di dalam Mazmur 37, Anda lihat Mazmur 37. Mazmur 37 di sini dikatakan dari ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Orang yang berpikir positif tidak suka marah, saudara ya. Tidak cepat mencetuskan kesebalan kepada orang lain atau dengan firman langsung sebel. Saudara, nggak boleh begitu, itu bukan pemenang, saudara. Maka dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Sudah buat jahat nih, kita nggak ikut-ikut marah. Gue sebel tuh sama dia, gue sebel sama dia. Iya, kan dia begini-begini, nggak ada urusan dengan kita. Urusan kita adalah aku tetap berpikir positif. Oh, seorang tukang, tukang kayu, tukang kayu itu tukang. Ya, saudara, ya ini contohnya. Dia ini sebenarnya seorang yang menulis Alkitab, yang menelaah Alkitab yang mereka. Terus tapi dia juga bekerja itu, dan dia dikenal sebagai orang yang berpikiran positif, selalu positif, sehingga mereka ini sengaja menjebak dia. Maka waktu dia melihat itu, terus kemudian jatuh di mulutnya. Terus saudara, mereka bilang, loh kamu gimana tuh ketelan? Dia bilang, ya untung pakunya nggak besar. Iya kan? Tapi dia bisa keluarin, saudara. Jadi dia selalu memakai kata untung lah, ya kan, untung. Bahkan terus mereka mau jebak dia. Mari kita jebak dia. Mereka ngomongin tentang setan yang begini, sebel banget sama setan begini-gini. Terus dia bilang begini. Ya karena di Alkitab bilang, setan pun yang malaikat itu aja tidak berani mengata-ngatain. Jadi mengata-ngatain setan apa, saudara ya. Kita kan pendoa siapa suka sombong, kan setan ini. Ya, malaikat pun tidak berani, saudara. Karena mereka harus menjaga, tetap memiliki sinar Tuhan, kemuliaan Tuhan, cara Tuhan, kehidupan Tuhan. Maka mereka jebak dia. Itu setan itu memang, itu setan itu sangat, mereka bilang jijik dan marah gini. Terus dia bilang, tapi setan itu mempunyai satu yang baik. Terus mereka, setan aja punya baik ya. Nah, karena dia orang positif. Terus karena setan itu tidak pernah menyerah. Maksudnya semangat. Tugas kerjanya dia semangat. Dia selalu, dia bilang tunggu. Iya. Waktu Tuhan Yesus dia coba, terus kemudian dia tidak berhasil, dia bilang tunggu. Lu tunggu nanti. Jadi dia memiliki semangat, dia tidak pernah putus. Nah, orang ini, contohnya orang ini pikirannya positif. Bukan kita harus jadi setan, ya kan? Nggak boleh, ya. Nah, maksudnya setan aja dia tidak ngata-ngatain setan. Saudara, kita teman yang jahat aja kita langsung ngata-ngatain. Iya, padahal nggak ada urusan dengan kita. Urusan dia dengan orang lain. Iya, kok kita yang ikut campur? Oh, kita yang ngata-ngatain, kita yang tulis di Facebook, kita yang tulis di WA, ngata-ngatain. Terus supaya orang-orang tahu bahwa gue juga sebel sama orang itu. Nah, itu kan nggak baik. Itu berarti orang bukan seorang pemenang. Seorang pemenang tidak membagikan hal yang jahat kepada orang lain, tetapi hal yang positif, hal yang selalu positif. Berkuasalah atas diri kita, kuasai diri, jadilah tenang, supaya bisa berdoa, supaya doa orang benar besar kuasanya. Bahkan karunia dari buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Sebab itu setiap kali kita mau lakukan, mau marah, mau ngomong negatif, mau celak, mau cerca, mau apa, mau menghakimi atau apa saja yang negatif, yang kita pengen hantam, kita pengen balas, diam dulu.
kembalikan dulu pikiran Anda kepada positif. Amin. Iya, maka di situ Kaleb bisa menenteramkan hati orang-orang. Nah, kita lihat ya. Di sini Mazmur 37 dari ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Biarin dia jahat, dosa-dosa dia sendiri. Kita perlu berdoa supaya dia berubah menjadi baik. Tapi kita jangan ikut marah. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, sudah buat curang, kita boleh dong sebab. Tapi di sini bilang jangan. Jangan iri hati. Jangan ikut cara-cara curangnya dia. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 2. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Asap sejenak. Mazmur 73. Dia agak sebel, agak iri hati. Dia bilang hampir saja kan aku, hampir saja aku hancur deh karena tidak menjaga hatinya dia. Padahal dia tahu bahwa Mazmur 73 ayat 1, Tuhan baik pada orang yang tulus hati dan bersih hatinya, murni hatinya. Tapi aku hampir saja aku jatuh karena aku cemburu, tergelincir karena aku cemburu pada orang-orang yang berbuat curang. Itu orang-orang fasik. Maka dia ngalami stres, sakit-sakitan, muntah-muntah, dan tiap pagi katanya aku sakit tiap kali. Dia tertekan. Mungkin dia vertigo kali, ya kan? Pusing. Ya, jadi dia mualan tiap pagi, dia merasa tidak baik, saudara. Kenapa? Dia memikirkan ke orang-orang kok jahat, ke orang-orang ini. Nah, saudara, di sini dikatakan Mazmur 73 itu dikatakan bahwa sampai akhirnya dia masuk ke ruang Maha Kudus. Baru dia lihat ternyata dia cuma menjaga hati bersih itu dengan cara-cara dunia. Iya, yang penting gua diam, gua nggak ngomong. Padahal hatinya marah. Tuhan bilang peperangan kita bukan mengalahkan darah-daging, tapi penguasa di udara. Artinya juga kau harus mengalahkan dengan cara-cara Tuhan. Artinya kau tidak pura-pura dia padahal munafik, padahal hatimu marah. Maka disitulah dia agak salah, saudara. Di sini Mazmur 73:12, sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Dia katakan di sini ayat 3, sebab aku cemburu pada pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Tapi kemudian dikatakan ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dia bilang mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Tapi Tuhan lebih tahu bahwa dia tidak membersihkan hatinya dengan tulus. Di sini dikatakan karena dia bilang bahwa Tuhan itu sebenarnya baik pada orang tulus dan bersih hatinya. Tapi dia membersihkan hatinya dengan cara manusianya. Maka sebab itu di sini namun sepanjang hari aku kena tulah. Tapi masih aja kena tulah. Masih aja kena masalah. Dan kena hukum setiap pagi dia rasa terhukum. Stres dia. Nah, saudara, tapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, ayat 16, hal itu menjadi kesulitan di mata dia. Terus kenapa ya? Saudara, saya juga memikirkan kok kenapa ini virus Corona belum pulang-pulang juga sih Om Corona. Iya, si Pak Corona kok sudah lama, sudah terkenal seluruhnya. Masa nggak capek-capek, nggak pulang-pulang juga. Iya, terus salah ini apa ya? Kita sudah berdoa. Aduh, kita berdoa lagi tuh, minta ampun lagi sama Tuhan, minta pengampunan. Kadang-kadang kita suka berdoa hanya sekedar logika, hanya sekedar pikiran kita, tanpa hati kita benar-benar membutuhkan Corona pulang, Jo. Saudara, dan itu adalah kemauan daging kita. Karena kita rasa sudah mulai bosan kali di rumah. Ya saudara, tapi kita harus belajar untuk diam dengan Tuhan. Sebab itu di sini dikatakan, waktu aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi kesulitan, saudara. Kita pengen gimana ya, tapi kayaknya sulit juga ini ya, saudara. Maka di sini ayat 17,
sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan corona, ya. Memperhatikan, ya, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, selenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Artinya orang-orang yang kita rasa dia hebat, aduh kok kenapa aku sini sudah berdoa mati-matian, kok akunya susah, kok akunya duitku habis, terus ini begini, aduh gimana, kok ini kok tambah lama corona ini, bagaimana ini ya, mau bekerja bagaimana. Nah saudara, kata Tuhan firman ini, diam saja. Masuk ke ruang Maha Kudus. Belajar untuk berpikir positif. Sampai aku masuk ke dalam tempat dan memperhatikan. Saudara, di dalam Mazmur 37 dikatakan, percayalah, ayat 3, kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diam saja, berdoa saja, menyerahkan saja. Tuhan, ini kami Tuhan, sekiranya pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Ternyata kami ini banyak salahnya, kami gak sadar. Banyak orang sudah salah, sudah hidupnya nggak benar, mata duitan, mamon, apa semua melayani hanya karena uang. Terus kemudian mereka pindah dari satu gereja ke gereja lain hanya karena gereja yang besar pasti persembahannya gede. Kalau diundang yang gereja kecil nggak usah, itu nanti lu malah bisa hidup dengan gereja kecil itu. Ayo lu pindah. Nah saudara, itu sebenarnya mereka nggak rasa dosa mereka, mereka nggak rasa kesalahan mereka. Dan kapan berhentinya ini corona kalau orang-orangnya seperti itu pun nggak berasa bahwa mereka ada dosa, kelemahan, bahwa hanya kalau melayani baru dapat uang, kalau nggak melayani nggak dapat uang. Jangan, saudara. Tuhan bisa, Tuhan, andalkan Tuhan. Makanya nyanyi terus, andalkan, hanya Tuhan yang kuandalkan. Saudara, jangan pikir karena kalau aku khotbah, kalau aku melayani, kalau aku di sini pergi doa sini dan aku baik-baikin orang. Enggak, saudara, baikin Tuhan jauh lebih indah. Sebab itu saya sedih, saya pikir kapan berhenti corona kalau semua hamba Tuhan aja nggak tahu dosa mereka. Mereka nggak berasa salah mereka. Kenapa terjadi gereja pecah-pecah? Kenapa terjadi gereja? Karena ada orang-orang begini. Saudara, mari kita berusaha untuk minta pengampunan. Seakan-akan kita ini tidak bisa kalau bukan gereja kaya yang, kalau pelayanan kita, kalau gereja kecil nggak mungkin nih bisa hidup. Jadi kita harus cari gereja kaya. Nah saudara, dan ini orang nggak sadar. Mereka nggak sadar bahwa mereka punya kesalahan. Saudara, dan saling menyakiti, sehingga mereka tanpa sadar sudah menyakiti gembala yang dulu, menyakiti yang lagi. Dan saudara, ini terjadi perpecahan karena tidak ada yang berpikir, Tuhan, kalau toh Tuhan tidak tolong buat Tuhan yang malu, karena aku tetap berpikir Tuhan, aku tetap mengandalkan Tuhan, karena saya sudah lihat hidup saya, tidak ada yang tolong saya, cuma Tuhan. Di saat saya setia, saya berpikir positif. Selalu saya berpikir positif sampai saya punya celengan pun habis semua. Karena saya lihat orang saya kasih, saya lihat ini saya. Dan kemudian mereka bilang, yang gini mau sekolah. Saya buka, saya kasih semua. Dan akhirnya suami saya bilang, gua gak kasih lagi lu tabungan. Jadi saya gak punya uang bank, saudara. Karena saya habis. Saya berpikir positif saja. Karena saya mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati saya, Tuhan memulihkan saya. Sampai sekarang pun kalau saya sudah punya duit dan saya ada yang bilang begini-gini, terus kemudian habis lagi saudara, dan saya kembali mengandalkan Tuhan. Dan selalu seperti itu. Mari berpikir positif. Jangan kemudian Anda tersinggung dan kemudian gua pergi ke tempat yang sana, yang di sana lebih bagus. Aku pergi. Nah saudara, kapan berhenti corona kalau semua orang tidak pernah sadar akan kesalahannya? Itu cuma sebagian kecil kesalahan dosa yang ada pada gereja. Saudara, hal membeda-bedakan.
hal tidak setia, hal yang tidak diam saja. Iya, kalau kita punya masalah, jangan kita terus merasa tersinggung dan marah dan keluar. Mari kita andalkan Tuhan saja. Mau uang kek, mau nama baik kek, mau kedudukan, semua andalkan Tuhan. Satu waktu Tuhan akan merasa bangga karena kita, dan Dia akan bilang, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Saudara, ini dikatakan diam di negeri, percaya pada Tuhan, lakukan yang baik walaupun orang-orang itu marah, orang-orang itu iya ngomong, berlaku curang dan semua. Iya, kita harus diam, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia. Diam saja. Diam saja di tempat di mana Anda kerja, diam saja di tempat di mana Anda melayani, diam saja dan terus setia kepada Tuhan. Percaya bahwa berkat bukan datang dari manusia atau pemimpin dunia itu, tapi semua dari Tuhan. Tuhan mampu. Kalau saya pikir kalau saya harus kobok-kobok uang kas gereja, bisa habis, bisa nggak bisa. Iya, bayar full time dong kalau begitu. Maka saya tidak mengambil. Saya punya jatah sendiri saja. Maka akan memberkati saya. Walaupun kadang-kadang bukit doa begitu lama tidak bisa menghasilkan, bahkan mau bayar listrik aja puluhan juta, saudara. Dan kemarin masih aja seperti itu. Dan saudara, saya cuma bilang, Tuhan, Dia adalah andalan. Jadi tidak mengandalkan, bukit doa nanti ada yang sewa, enggak, sudah berbulan-bulan enggak ada dan harus bayar orang. Tapi saudara, andalkan Tuhan. Tuhan sanggup, maka diam saja di negeri. Berlakulah setia. Setia hati, setia di mulut, setia di jiwa kita. Setia pada Tuhan. Setia pada pemimpin-pemimpin. Setia, saudara. Kadang-kadang kami rasa tiap hari kok ngomong doa buat WPH, doa buat pemimpin-pemimpin ini. Ya mereka apa doain kita ya? Kagak ya. Tapi kita doa tiap hari loh. Satu hari berapa kali? Saudara, jangan kita meminta Dia doain kita. Lah Dia begitu banyak orang, Dia malah ingat kita. Pemimpin tuh nggak ingat, tapi kita ini harus ingat Dia, karena pemimpin satu, ya kan? Jadi kita yang harus doain. Kalau mereka kata Sami, kan sudah tiap hari, satu hari kasih bolong dulu, terus saya bisikin, ayo doain lagi, saudara. Nah, kadang-kadang kan manusia kita pikir ya sudah ya, tapi saudara, kami harus tetap setia, karena itu adalah tanggung jawab kita. Maka saudara, berpikir lagi yang positif. Maka ayat yang keempat dalam Mazmur 31. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah, melakukan bagian kita dengan diam dan setia, tapi gembira, jangan bersungut-sungut. Jadi sambil kita ini, tapi kita bersungut-sungut. Kita setia tapi kita sungut-sungut. Kita setia datang tapi kita ngomel dari rumah. Aduh, gua sebel banget. Aduh, ya mau ini lagi. Aduh, mau doa lagi, sebel nih, ya kan? Tapi Sami tidak, ya. Nah, saudara, kata tidak, tapi kita gembira karena kita mau berdoa, saudara. Nah, di sini dikatakan bergembiralah karena Tuhan, karena kita datang berdoa. Di sini pikiran kita positif, pikiran kita dijernihkan, dibersihkan, dan kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Tuhan ampuni bangsa kami, ampuni pemimpin kami, ampuni semua. Saudara, kami terus berpikir positif bahwa Tuhan, Engkau katakan kalau kami bertobat, Engkau akan mengampuni kami. Karena itu ditulis di Tawari. Iya. 2 Tawari berapa? 7 ayat 14 ya. Iya. Nah, kita harus minta ampun, baru kita akan lihat karena di ayat 13 itu dibilang ada bala sampar. Coba 2 Tawari 7 ayat 13. Sebelum 14 itu dia tulis 2 Tawari, ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, nah ini kelaparan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, nah jadi susah nih. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, maka ayat 14.
Ada penyakit sampar juga. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka. Jadi harus mengakui serta memulihkan negeri mereka. Jadi bukan hanya dosa kita saja, tapi dosa bangsa ini yang harus kita naikkan pada Tuhan. Dan kita harus berdoa. Kita tidak perlu, ya gereja sana aja dong yang doa. Saya dengar menara doa dari sana Banten. Saya dengar mereka nyanyi, mereka menyembah. Wah, saya juga ikut malam, padahal sudah jam berapa tuh, jam 1, jam 2. Saya masih mengikuti mereka. Nah saudara, begitu kita harus berpikir dengan baik, setia, dan terus berdoa minta pengampunan. Karena Tuhan pasti akan menolong. Bukan hanya buat kita, tapi buat semua. Karena itu kita harus bergembira. Karena Tuhan, waktu kita datang pada Tuhan, hati kita tidak terpaksa, tapi sungguh-sungguh Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, keinginan kita, supaya balas sampar ini sudah pergi, supaya Tuhan mengampuni dosa bangsa kita. Maka di ayat 5 dikatakan, jadi datang pada Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan rasa sebel, tidak dengan rasa bosan, tetapi bergembira. Maka ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tidak dibilang dan besok Tuhan bertindak, tidak. Tetapi serahkan dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik waktunya. Tadi kita sudah nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maka Tuhan sedang proses menata kembali hidup kita, menata kembali semua kecerobohan kita, semua hal negatif kita, semua hal kesombongan kita, semua hal rasa harga diri dan rasa mengatur masa depan sendiri, saudara. Maka Tuhan sedang mengatur kita untuk kita dekat dengan Tuhan dan berubah karakter yang buruk menjadi baik. Oh, karakter yang tidak punya integritas menjadi punya integritas. Oh, karakter-karakter yang selalu cepat marah dan dengki, itu diubahkan Tuhan. Maka serahkanlah saja kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Hal yang kedua, bersikap berani. Bersikap berani ini kalau dikatakan, seperti dikatakan, saya tak takut pada apapun. Tidak takut aku pada apapun, tak takut aku pada apapun. Ini sikap berani. Sikap berani bukan seperti dikatakan, kalau gitu aku mau keluar, supaya kena corona. Kan tidak. Berani bukan berarti menentang pemerintah. Berani artinya kita dalam keadaan apa saja, kita berani percaya Tuhan tetap menolong kita. Dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 28, itu Daud berani, saudara, karena dia disuruh. Kalau keluarkan, karena dia disuruh bapaknya untuk melihat, menengok kakak-kakaknya dan membawa makanan untuk kakaknya. Tapi Daud berani di dalam tantangan itulah. Kalau Daud tidak mengambil kesempatan itu, Daud tidak jadi raja. Kalau Daud tidak mengambil kesempatan itu, Daud tidak dikenal oleh rakyat. Saudara, bahwa ada seorang Daud yang selalu cuma dengan domba, pengurus domba, bapaknya kambing domba 2-3 ekor, tetapi dia setia dan berani menggoyah beruang dan serigala semua yang mau menangkap dombanya. Dia dilatih di dalam dia merawat domba-dombanya. Nah, kita lihat ternyata belum juga 1 Samuel 17 ayat 28.
Maka di sini dikatakan ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat apa yang telah ku bertanya saja kok." Iya, paling lagi orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Maka singkat ceritanya, Daud didengar oleh Saul. Saudara, ada waktu-waktu yang Tuhan akan buat kau menjadi seseorang yang diwakilkan seketika. Yes, amin. Karena kau berani, karena kau punya roh yang ya saya suka bilang integritas, jujur dan berani. Jujur itu artinya yang dikatakan seperti kalian, jujur itu artinya dia mengucapkan perkataan seperti yang Tuhan taruh di hatinya, berani mengucapkan. Karena dia adalah orang yang punya iman. Maka saudara, disinilah dia dilihat oleh Saul. Maka kalau Anda lihat ya, terdengar kepada 31 kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Itulah saatnya Tuhan bagi seorang yang mau jadi pemenang, seorang yang berani. Amin. Seorang yang berani, yang dilihat orang begitu banyak, lihat banyak orang bilang, malu ya kita kan tidak sekolah tinggi kayak mereka, ya malu dong. Saudara, jangan takut saudara. Satu waktu saya pernah bilang, dengan berani saya cerita waktu kami rapat di mulia. Sebenarnya ini mereka tidak ingat, tapi pasti saya ingat karena saya ngomong ke mereka. Saya bilang, ayo kamu kan panggilannya pujian penyembahan, kamu keliling Indonesia, tim kamu keliling Indonesia nyanyi, karena Tuhan kasih pada saya nih di dalam Yesaya bahwa Tuhan akan turun sebagai pahlawan. Kalau kau akan bawa mengajarkan pujian penyembahan, maka akan terjadi mujizat kesembuhan di mana-mana. Dan waktu saya ngomong kepada hamba Tuhan yang pernah saya ngomong itu, dan sekarang mereka terkenal dengan kesembuhan, healingmu. Dan saya bilang, kan saya ngomong. Terus dia bilang, iya benar Ibu Dora ngomong ini sebelum mereka baru mau belum punya rencana baru. Saudara, saya ngomong, dan Pak Patrick sudah meninggal. Iya sudah meninggal. Tapi saya ngomong ke dia, ngomong ke Will ya kau tuh ya. Saya ngomong ke mereka saat itu. Dan itu sekarang saya lihat dengan saya masih segar dan masih kuat. Saya lihat mereka sekarang pergi dan membawa pujian penyembahan kemana-mana. Saya berani mengucapkan. Saudara, kalau kami nggak berani mengucapkan bersama-sama, ayo kita rapat dengan Pak Jimmy Untoro. Iya, ayo cepat ikut yuk Pak Reno. Tidak ada rally doa nasional, saudara. Maka sebab itu, kalau Anda punya pikiran positif dan Anda berani untuk pekerjaan Tuhan, itu terjadi terobosan rally doa nasional. Karena kami berjumpa dan kami ngomong bersama dengan Pak Jimmy Untoro. Jadi saudara, jadi harus punya keberanian dan tidak takut untuk mengucapkan hal-hal yang Tuhan taruh di hati kita. Karena kalau kita sudah dekat, intim, kemarin kan sudah mengajarkan integritas, terus yang orang yang terus dengan Tuhan dan terus intim dan terus punya iman. Maka sekarang sikap-sikapnya yang kita pelajari. Sikap berani kalau kau tahu itu benar dan menghasilkan sesuatu. Dan kita buat rally doa nasional. Maka itu terobosan pertama tentang doa yang dibuat di tempat yang terbesar di Indonesia, di Gelora Bung Karno. Iya, 3 tahun berturut-turut barulah diserahkan kepada jaringan doa. Nah, kita lihat di sini, di 1 Yohanes 5 ayat 14. Satu keberanian, Tuhan katakan kita harus berani percaya. Kita harus berani. Ya, kalau Daud
Di saat itu dia berani, maka namanya mulai orang bilang, oh Saul bunuh apa? Berapa? Tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, Daud beribu-ribu, dia berlaksa-laksa. Apa luar biasa. Saudara, karena dia mengambil kesempatan dan berani. Dimarahin kakaknya, dia tetap ngomong. Nah, saudara, kita lihat 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Kita lihat, kita harus diajar Tuhan, harus berani. 5 ayat 14, 15. Ya, di sini kita baca ya. Semua ini kutulis kepadamu supaya kamu percaya bahwa nama anak Allah, kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat 14 nih yang maksud saya, ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita. Jadi bukan berani berantem, berani mempercayai Tuhan memihak kepada kita. Siapakah yang dapat mengalahkan kita? Berani mempercayai bahwa aku ini milik Tuhan, aku ini kepunyaan Tuhan. Kalau aku salah, aku berani bilang ke Tuhan. Aku berani bilang aku salah, Tuhan ampuni saya. Saudara, nggak malu untuk mengakui. Satu keberanian percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau kau tahu itu bukan keegoisanmu, bukan keserakahanmu, itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kau tahu di iman Anda ada satu tekanan di dalam hati Anda bahwa itu sesuatu yang begitu kuat untuk dinyatakan. Waktu itu saya dan Pak Reno merasa begitu kuat untuk menyatakan itu. Dan kami kan cuma orang biasa. Jadi waktu saya diajak Pak Jimmy untuk rapat, kami datang ke Hotel Mulia dan kami pergi bersama. Saya ajak Pak Reno, ya udah kita ngomong bersama untuk buat doa nyanyian doa. Ya pujiannya, doanya berupa nyanyian, ya gitu di Gelora Bung Karno. Dan terjadilah saudara, rilis 1, 2, 3 itu disetujui Pak Jimmy Untoro. Terus kita undang semua semua gembala-gembala dan melakukannya. Wow saudara, Anda harus berani kalau Anda tahu Tuhan menaruh itu. Nah saudara, di sini dikatakan berani. Iya, jikalau kita meminta, kita harus berani, dikatakan keberanian percaya kita kepadanya itu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, bukan kedagingan kita. Maka ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Berani mempercayai bahwa Tuhan di pihak kita. Siapa yang dapat mengalahkan kita? Berani mempercayai bahwa aku benar-benar hidup dalam kekudusan dan ketulusan hati. Dan aku sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh. Berani, Anda harus berani atas diri Anda. Berani untuk tidak pemarah. Berani untuk tidak berpikir negatif. Berani untuk beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Berani memiliki hati yang murni mencari Tuhan sungguh-sungguh. Percaya pada Tuhan saudara. Maka ini adalah sikap-sikap pemenang. Yang ketiga, bersikap antusias. Antusias artinya bersemangat. Bahasa Ibrani entheos, yang artinya Roh Allah memenuhi aku. Yesus ada di dalamku. Entheos. Maka di sini dikatakan bersikap antusias, atau bahasanya entheos artinya Tuhan, ya Roh Kudus di dalamku. Roh Kudus memenuhi aku. Artinya bersemangat, artinya dapat menikmati keadaan apapun, dapat berkata hidup ini sungguh mengasihkan. Orang yang bersemangat dalam segala keadaan, mau di rumah kek, mau di mana kek, kerja keras atau ringan, atau orang marah dan tidak marah, orang sayang dan tidak sayang, tetap kita asik aja. Tetap kita gembira saja. Maka itu dikatakan di dalam
Mazmur 37, dan bergembira karena Tuhan. Ia akan memberikan segala keinginan hatimu. Maka asik banget, hidup ini asik banget. Saya saudara, kalau ini saya pikir habis ini, wah ya asik, saya mau ke sini. Oh habis ini saya mau istirahat. Oh saya tetap merasakan asik. Kalau saya diam-diam, ya udah saya bongkar sini sana, saya betulin sini sana, dan saya selalu merasakan sesuatu yang bersemangat. Jadi kalau orang yang sudah lihat saya dari muda, dan sekarang mereka bilang gini, kok dia sama aja ya? Banyak senang aja, semangat aja. Saudara, kenapa? Kalau kita entheos, antusias, kita punya semangat, kita selalu mengisi hidup kita dengan hal-hal positif dan berani percaya pada Tuhan. Berani mengalahkan kedagingan kita. Berani untuk menolak hal-hal negatif dalam pikiran kita. Menolak untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi terus dengan Tuhan, terus. Maka sebab itu Anda harus punya roh yang bersemangat. Karena dikatakan Amsal 18. Coba Amsal 18. Ya, Amsal 18 ayat orang yang bersemangat. Ya. Ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi walaupun Anda sedang saat ini, ya dari mana? Tabungan habis, semua habis. Terus lah bagaimana bayar ini, bayar itu. Saudara, tapi tetap bersemangat, tetap gembira. Tetap mempercayai Tuhan, pasti bisa. Jangan terus ketakutan. Saudara, maka di sini dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nggak ada, saudara. Kalau orang semangat yang patah ngomong-ngomongin juga, dia tambah negatif ngomongnya. Tapi kalau orang yang bersemangat antusias, artinya dia dikuasai roh Allah. Bicaranya positif. Kelihatan. Satu saat saya dengan teman-teman ini pendoa. Ya, para pemimpin doa. Karena mereka udah jadi ngetop banget. Terus kemudian saya bilang, coba baca di Yesaya ini, Tuhan berperang, ayo kita nyanyi doa begini-gini. Terus saya bilang, ini ibu nih yang pikiran positif, ini positif aja terus. Saudara, kenapa? Sikap Anda bersemangat dilihat orang semua. Bahwa Anda kalau dibilang, aduh nggak bisa, saya bilang, nggak, masih bisa. Karena aku terus mengandalkan Tuhan. Saudara, pasti orang bersemangat. Apa yang dibilang? Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Saudara, kalau nggak bersemangat bagaimana ngalahin musuh? Bagaimana saudara? Berdiri aja sendiri udah rasa seperti 10 pengintai itu. Dibilang seperti apa? Belalang. Kita jadi kecil kayak belalang. Selalu minder. Kalau kecil kayak belalang. Saudara, harus punya sikap antusias. Sekarang yang keempat. Bersikap damai. Bersikap damai atau tenang dalam keadaan apapun. Kita bisa simpulkan artinya, saya tidak perlu khawatir akan apapun. Saudara, aku harus berusaha hidup damai. Aku harus berdoa hidup damai. Amin. Saudara, maka orang yang bersikap damai dan tenang, ini orang pasti disayang Tuhan. Ya, tidak perlu khawatir. Jadi apapun nggak khawatir. Kalau soal bilang, lu gimana sih? Ini habis nih duitnya. Ini masih lama susah. Emang gue pikirin, ya kan? Gue nggak takut, andalanku sama Tuhan. Saudara, mari kita lihat dulu saat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan apa? Kuasai diri, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi kita harus kuasai diri supaya bisa positif, supaya kita punya kemurnian, jadi kita berani, kuasai diri, jadilah tenang. Kalau kita tidak bisa tenang, susah, saudara. Jadi berdamailah dengan dirimu dulu. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri. Baru kau bisa berdamai dengan sesama. Kau tidak bisa berdamai dengan sesama kalau kau tidak berdamai dulu dengan Tuhan dan dengan diri kita. Sebab itu dikatakan di dalam
Yesaya 30 ayat 15. 30 ayat 15 dikatakan apa? 30 ayat 15. Dengan bertobat tinggal diam kamu diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi kalau kita bisa damai atau bisa tenang, ada kekuatan. Ada kekuatan di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi saudara, kalau orang mau berdoa supaya imannya naik, dia harus berdamai dulu. Dan dia harus tenang. Maka sikap yang keempat. Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 14, Tuhan katakan kita harus berusaha hidup berdamai dengan semua orang. Bagaimana kita bisa berdamai dengan semua orang? Kalau dengan diri kita aja kita tidak bisa damai. Hati kita masih deg-degan, masih marah, masih pesimis, masih pengen balas dendam. Saudara, gak bisa berdamai dengan semua orang. Orang itu terkenal orang penjahat. Sebab itu harus bisa berdamai. Dikatakan berusahalah. Jadi Anda harus keluarkan. Anda harus keluar dari sifat yang suka bermusuhan. Yang suka cari kesalahan orang. Yang suka menghakimi orang. Yang suka lihat kelemahan orang. Anda harus keluar dari sifat itu. Baru Anda bisa melihat. Ia hidup berdamai dengan. Baru Anda bisa punya kekuatan. Berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Kadang-kadang saya juga seperti sebenarnya orang ini ya. Ini orang nih jelek-jelekin gue nih. Selalu ngomong jelek gue di luar. Dia kira gue gak tahu. Karena Tuhan bilang kan orang kalau ngomong jelek itu orang lain bisa ngomongin, bisa cerita. Jadi kalau orang jelekin saya tahu. Karena orang lain akan cerita ke saya. Tapi orang itu bisa ada di gereja tetap. Saudara bisa ikut pelayanan. Dan kok tidak ada perasaannya. Saya gembala kok dia jelek-jelekin saya di luar. Dia tidak tahu. Orang lihat dia. Waktu dia bisa benar dengan saya depan. Orang bilang, ih gue geli. Karena dia selalu jelekin Ibu Dora ke kami. Tiap datang selalu ngomongin Ibu Dora. Kok dia bisa begitu ya, berpura-pura munafik ya. Saya tidak marah saudara. Saya tidak marah. Saya berusaha keluar dari. Jadi dia pikir saya nggak tahu sifatnya. Sehingga banyak orang keluar dari gereja gara-gara ngomongan dia. Jadi dia karena punya kemarahan. Jadi dia suka cerita. Jadi saudara, saya berusaha bagaimana hidup saya bisa berdamai. Maka orang yang keluar dari tempat saya gara-gara orang ini ceritain ke orang lain. Padahal salah nangkapnya. Saya khotbah lain, dia ceritain ke orang lain. Nah saudara, saya pikir, lah kenapa orang marah saya sayang ke orang-orang itu? Kenapa mereka bisa marah sama saya? Saya nggak sebut nama orang yang sayang. Nah, kenapa jadi begini ya? Nah saudara, tapi kemudian saya tahu biangnya orang itu. Tapi saya berusaha berdamai. Sehingga orang bilang, ih kok lucu ya Ibu Dora bisa ini. Padahal kan saya bilang gak apa-apa karena saya keluar dari lubang itu. Walaupun saya tahu orang itu gak baik pada saya keluar dari lubang itu. Karena saya harus menang. Kalau tidak saya yang stres sendiri. Kalau tidak saya yang mikirin terus, sebel terus. Maka kita tidak jadi pemenang. Maka orang berdamai itu, dia harus kuasai dirinya. Dia harus menang atas dirinya. Baru dia bisa tenang. Sehingga saya tidak malu untuk berbuat baik, untuk mengasihi, untuk membuat sama semua. Saudara, sebab itu mari kita kuasai kadang-kadang pikiran perasaan kita lah yang berbicara. Oh iya orang ini pasti jahat, orang ini. Tapi walaupun mereka jahat. Ada lagu yang kita suka nyanyi. Jesus I love you Lord. Terus dia bilang, meskipun saya tidak lihat, dia kan, meskipun saya tidak rasa, tapi saya tetap percaya. Iya, saya tetap percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong saya. Walaupun saya tidak lihat bahwa orang-orang jahat ini berubah, biarin aja. Tapi saya harus berubah, amin. Saya harus punya damai, saya harus punya tenang supaya bisa berdoa. Supaya doaku selalu dijawab Tuhan.
Biarin aja mereka tetap berpikir, karena mereka dihasut orang-orang jahat, orang-orang yang penipu, orang-orang yang munafik itu. Biarkan saja. Iya, mereka marah keluar dari gereja saya, biarin saja. Karena Tuhan bilang, Tuhan bisa datangkan lebih banyak. Karena bukan tujuan kita melayani bukan supaya gerejaku banyak orang. Tetapi kata Yesaya 49, sekalipun aku mulai seakan-akan sia-sia tidak berguna, tapi hakku dan bagianku, upahku pada Allah. Bukan karena banyak orang dalam gereja saya, tapi kalau saya setia dan terus menekuni apa yang saya kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan, maka itulah yang dikatakan kalau 1 Tesalonika 5 ayat 13. Jadi kalau Ibrani 12:14 itu artinya hidup damai semua orang. Walaupun orang itu jahat, walaupun orang itu nggak baik padamu, tukang ngomongin, iya dia tetap ada di gereja, aku tetap baik. Bahkan dia bisa nonton di online, aku tetap baik. Bodoh amat, emang gue pikirin. Semua orang akan dituduh, akan dihakimi oleh Tuhan sendiri. Nggak perlu kita bukan hakim. Kita bisa dengar omongan, tapi kita tidak peduli. Karena kita harus menang dan tenang. Maka ini di sini berusaha hidup damai dengan semua orang. Harus ada usaha keluar dari jebakan Batman ini, jebakan iblis ini. Nah saudara, kalau Anda lihat 1 Tesalonika 5 ayat 13, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Seorang dengan yang lain, sekalipun orang itu ngerugiin kita, bikin negatif sama kita, bikin jemaat kita keluar karena dia sambung mulut yang tidak benar, ya kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saudara harus berusaha tenang, kuasai diri, jadilah tenang. Karena di dalam tenang, kau memperoleh kekuatan. Yesaya 30 ayat 15. Sekarang yang kelima. Yang kelima artinya bersikap percaya diri. Bilangan 13 ayat 30 tadi dikatakan, iya, kita nggak usah takut. Ya, bilangan itu. Ya, kalau bersikap percaya diri, kita simpulkan artinya saya bisa berubah menjadi lebih baik. Bukan percaya diri gue merubah orang itu. Enggak. Yang bisa rubah orang itu Roh Kudus. Kita nggak bisa, saudara. Kita suami aja kita nggak bisa rubah, istri nggak bisa rubah, anak kita nggak bisa rubah. Kita hanya bilang aku berserah. Kalau lihat anak-anak ya bermasalah, terus kemudian ini semuanya cucu anak apa ya, kemudian ya namanya keluarga masih bisa aja ada ya yang baik, ada yang tidak baik, tetapi kita harus di sini percaya diri bahwa Tuhan pasti merubah, Tuhan pasti membuat mereka baik lagi, Tuhan pasti membuat mereka. Karena kita harus percaya diri, bukan kita mau rubah mereka, tapi Yesus yang rubah mereka. Kita harus percaya diri bahwa doa kita didengar Tuhan. Karena itu di dalam Bilangan 13 ayat 30. Di situ Kaleb bilang, orang-orang semua ngomongin bahwa nggak bisa, kita kayak belalang nggak mampu, tapi dia menenangkan diri. Lihat, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di sini yaitu sikap percaya diri. Juga ini ada pada Daud. Di situ Daud 1 Samuel 17 dikatakan Daud bilang, isi kau lihat gini, ya Daud kecil-kecil berani saudara, iya kan? Dia percaya diri bahwa, ya coba Anda lihat apa yang dilakukan Daud. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Ini 1 Samuel belajar. Nah, Anda perhatikan di sini. 1 Samuel 17. Ini ayat 32 dikatakan apa?
Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Bayangkan dia percaya diri banget ya. Karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini. Saudara, dia kalau Kaleb datang menenteramkan, Daud datang bilang, gue yang maju. Saudara, kita harus percaya diri bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus Yesus. Dia yang menolong kita. Roma 8 bilang, kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Kalau kita orang benar, doa kita pasti dijawab Tuhan. Kita harus percaya, saudara. Di sini percaya diri, maka kita lihat kemudian Daud dikatakan di sini ayat 33, tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Padahal cuma 2-3 ekor. Kasihan, orang Manado suka pakai kasihan kan? Kasihan. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara, ini percaya diri banget. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin tidak bersunat itu. Dia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Iya, orang Filistin yang raksasa dibilang binatang. Dibilang, gue bikin kayak binatang-binatang itu. Beruang dan singa itu gue hancurkan. Wow, saudara, percaya diri. Jangan jadi pesimis. Jangan jadi orang yang minder. Jangan, saudara, selama kita hidup baik, hidup benar, positif. Kita adalah orang yang bersemangat melayani Tuhan. Orang yang suka damai. Tidak jelekin orang, tidak ngejahatin orang, tidak memfitnah orang di luar, dan tidak membuat perpecahan. Saudara, maka kita harus menjadi orang yang percaya diri. Sebab itu dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, harus bersikap percaya diri. Amin. Bukan percaya diri ngaco. Ada kan bodoh-bodoh nekat. Iya, tapi kita adalah percaya diri kepada pimpinan Tuhan, kepada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Kita nggak usah khawatir. Saudara, maka kita harus benar-benar mempercayai di masa ini bahwa Tuhan pasti dengar doa kita. Maka iya, kita masuk di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Karena di sini dikatakan roh yang ada dalam kita lebih besar dari apa yang ada di roh yang ada di dunia. Maka Anda harus percaya bahwa Anda ini adalah antusias, entheos, roh Allah menguasai Anda. Anda adalah orang yang bersemangat karena Tuhan. Anda adalah orang yang bersikap damai. Anda adalah orang yang percaya diri karena Allah di pihak Anda. Dan Anda tidak melakukan menjelekin orang, memfitnah orang, menghakimi orang, menjelekin orang, iya, menggosipkan orang. No, saudara. Ngomong saja dengan Tuhan. Kalau Anda merasa disakiti, ngomong ke Tuhan. Dan buang itu. Dan kembali bergembira. Nggak usah bawa stres. Datang pada Tuhan, doa terus doa. Dan hapus semuanya masalah itu dan bereskan. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Maka bersikap percaya diri bahwa masa depanku penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, kita harus percaya diri bahwa rancangan Tuhan padaku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberi hari depan yang penuh harapan bagiku dan keluargaku dan seisi rumahku, bahkan seluruh jemaat Mount Hermon. Seluruh jemaat online, setiap hari kudoakan. Setiap jemaat Mount Hermon, satu persatu kudoakan. Tapi kalau doa di sini satu persatu buang waktu kelamaan, saudara.
Iya, Anda akan bilang, lama amat satu-satu disebutin. Terus yang satu kelewat bilang, gua nggak disebut, marah deh. Iya saudara, maka kita berdoa. Tuhan bilang, kalau engkau berdoa di tempat yang tersembunyi, berdoa dan ucapkan. Seluruh Anda yang ada di online service Facebook, seluruh Anda yang mendengar ini, semua jemaat Mount Hermon juga, Anda harus percaya bahwa Anda disayang Tuhan, bahwa roh di dalammu lebih besar, bahwa rancangan Tuhan padamu adalah rancangan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Karena kau harus berdoa sungguh-sungguh. Amin. Kalau saya pemimpin yang Tuhan pilih untuk Mount Hermon dan selalu berdoa sungguh-sungguh, masa Anda tidak berdoa sungguh-sungguh? Tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti dengar. Iya, kita hampir habis. Iya, ke berapa? Kelima, keenam. Bersikap pengharapan. Orang yang berpengharapan artinya orang yang penuh sukacita. Karena dia tahu, iya, ke depannya dia pasti diberkati. Setelah Anda akan perhatikan di dalam ayat berpengharapan, iya, kita lihat Roma 12 ayat 12. Orang yang bersikap pengharapan ini adalah orang yang bisa berkata, saya punya masa depan yang gilang gemilang. Saya punya masa depan yang sukses, berhasil, luar biasa. Ini adalah orang-orang yang bersikap pengharapan. Iya, Yeremia 29 ayat 11 juga bilang, rancanganku padamu adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Saudara, jadi jangan langsung lesu, pesimis, langsung ngomong jelek orang sini sana karena dirinya nggak karuan. Karena dia nggak menang atas dirinya, dia bukan orang yang suka damai. Orang yang suka ngomong sini, orang itu orang tidak suka damai. Maka saudara, Anda lihat di ayat ini dikatakan Roma 12 ayat 12. Iya, ini mengajar kita orang yang berpengharapan itu kelihatan sukacita, antusias, sukacita. Roma 12. Gitu. Iya, mesti cepat-cepat supaya nggak buang waktu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Yes, ada doa lagi saudara. Jadi bersukacita, sikap wajahmu bergembira. Ya, di Mazmur 37 berkata, bergembira karena Tuhan, maka ia akan memberikan keinginan hatimu. Orang yang punya sikap seperti ini selalu tersenyum. Saya kalau jalan selalu senyum gitu kan. Terus orang yang ketemu saya di jalan ikut senyum, saudara, ngelihat saya. Saudara, karena saya senyum gitu. Ya kayak orang-orang ya tua-tua di Manado itu, saudara. Kayak papa saya itu kalau jalan ya lewat di rumah orang yang ada orang-orang tua-tua itu tuh ya selalu ya dibilang malam bro, ya kan, atau tabe atau apa itu ya. Dia sambil ketawa ya. Saudara, nah, saya kalau jalan, saya senyum-senyum tertawa. Saudara, terus kemudian orang ikut tertawa dengan saya, ikut senyum. Terus anak saya bilang gini, emang mama kenal orang itu ya? Orang itu orang ketawa, mama kenal. Ya mama gak kenal lah. Cuman mama ketawa, jadi dia ya ketawa juga lah. Mama senyum, dia senyum lah. Sikap kita jangan dipengaruhi orang-orang lain, tapi sikap kita mempengaruhi orang lain. Saudara, mereka tersenyum pada saya walaupun gak kenal. Bahkan kadang-kadang mereka datang. Dan saudara, satu waktu saya di bandara, iya, Seattle. Saya mau keluar, iya. Terus kemudian saya lihat ada satu grup orang, iya, kok ikut sebelah situ. Situ nggak banyak orang. Di sini kita ikut sini kan macet, banyak orang. Terus kata anak saya, iya kita di sini mam, di sana nggak tahu, mungkin orang-orang spesial, iya kita nggak tahu. Terus saya ini orang yang percaya diri gitu ya. Dia tadi kan sudah percaya diri, terus orang yang bersukacita. Maka saya senyum-senyum gitu, senyum-senyum. Terus itu orang datang lihat saya mau ikut situ, terus dia cegah, dia bilang nggak bisa, itu cuma orang spesial. Ada tanda di itu spesial. Terus karena saya senyum, dia berubah. Terus dia bilang gini, mana tak lihat kamu punya tiket. Mana tak lihat, itu ada suami saya ikut. Udah, mana tak lihat katanya.
Dia langsung senyum karena saya ketawa-ketawa senyum. Terus dia jadi senyum, saudara. Terus mana saya lihat tiket kamu. Langsung, oh kamu juga. Ayo kamu ikut sana. Nah di situ saya tidak dibuka sini, buka sana. Tidak, saudara. Lolos, saudara. Jadi tidak antri panjang, tapi lolos. Tidak diperiksa terlalu berat. Copot ini, copot anak. Tidak, saudara. Dan begitu luar biasa mendapat hak istimewa. Saudara, banyak sekali karena sukacita saya. Kalau di bandara saya... di Amerika itu, terus kami suka bersukacita dan gembira. Terus akhirnya yang jaga, yang periksa paspor itu suka bilang gini, kamu dari mana sih? Iya, loh kok kamu cantik-cantik amat, katanya. Keren-keren saya sama anak saya. Terus padahal karena kami ini bersukacita. Terus saudara, ya dari Indonesia ini, langsung dia cepat langsung kasih. Terus dia bilang, sering datang ya. Kamu ini bisa jadi putri-putri loh di sini, katanya. Terus saya bilang, iya, datang lagi ya. Maksudnya dia begitu semangat. Kenapa? Sukacita dalam kita itu berdampak pada orang lain. Maka kita harus percaya, bahwa bersikap pengharapan orang-orang yang berharap, wah Tuhan dia nggak ngerepotin, gue punya barang nggak dibongkar-bongkar, gue cepet nih diperiksa. Biasa kan kita suka takut tuh periksa paspor kita, aduh nanti diapain nanti, saudara. Dan akhirnya selalu lolos dengan baik, saudara. Tapi karena sukacita saya bilang begini, Tuhan biar dia nggak mikirin, nggak ngelihat saya, nggak mikirin saya, nggak bisa nanya-nanya saya. Tiba-tiba, ya kan mesti difoto, mesti apa, tiba-tiba dia langsung cap, dia langsung nggak foto. Kok gue nggak foto ya, kok gue nggak ngecap, saudara. Nggak ngecap, oh mungkin karena saya sudah cap jari kali, udah sering datang kali. Saudara, bisa dilolosin, saudara. Ingat, sukacitamu berdampak. Ingat, kalau Anda punya pengharapan, Anda percaya banget bahwa Anda tidak akan ditolak. Yesus pun mencari orang yang punya pengharapan. Kalau kita suka nyanyi, pengharapanku hanya Yesus saja, saudara, yang mati di kayu salib bagi saya, maka saya punya masa depan yang lebih baik. Saya punya pengharapan yang lebih baik. Karena itu, saudara, kita harus jaga sikap-sikap ini. Ini yang terakhir. Anda bisa tersenyum karena sudah mau terakhir. Biasa kalau saya khotbah lama kan jadi orang-orang suka, aduh lama amatnya ini. Sekarang terakhir, yang ketujuh. Anda harus bersikap baik dan mengasihi. Sebab itu kita lihat dalam Roma 12. Coba kita buka Roma 12 ayat 10. Kita bersikap baik, bersikap mengasihi, artinya Tuhan, aku akan selalu menjaga hatiku untuk bisa berbuat baik. Mana? Sudah? Roma 12. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya begini, saudara, sikap baik mengasihi dan mengasihi itu adalah sikap orang yang mau bukan hanya saudara kandungnya saja, tapi semua orang yang percaya pada Yesus adalah saudara kita, karena kita punya Bapa yang sama. Dan orang yang yang percaya bukan Kristen pun kita harus mengasihi supaya mereka lihat Kristus di hati kita. Maka di sini dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Apalagi kalau kakak adik harus saling baku sayang. Sebagai saudara. Kalau yang bukan saudara aja kita sayang, ya di Tuhan katakan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan tunggu nanti, dia nggak panggil, dia nggak ini. Ya kita harus lebih dulu memberi hormat. Shalom. Jangan, ya kok dia nggak ini. Satu orang itu saya lihat ya. Mereka bilang, loh kok dia kan, dulu kamu pernah tolong dia. Dulu kamu kan bawa dia waktu zaman Bedihin, bawa dia dari ini. Terus kok dia nggak nengok kamu, kok dia nggak apa-apa. Saya bilang, saya samperin aja, hai ibu, iya kan. Terus hai mama, karena dia orang Papua, hai mama gini. Biarpun dia senyum aja kagak, saya tetap mengasihi dia.
Ya, saya tetap sayang dia. Saya tetap bilang, hai mama apa kabar? Terus orang-orang pada bilang, hah, dia itu dulu kan kamu pernah khotbah di dia. Dan dia terus kemudian mereka datang satu rombongan banyak sekali. Terus tinggal kamu, kasih tinggal di hotel dan kasih tinggal rumahmu sampai penuh. Tapi kok dia nggak apa-apa, saudara. Upah kita pada Tuhan. Kita tetap harus mengasihi orang-orang itu. Orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang kurang sopan, orang-orang yang kurang hormat. Nggak usah diingat-ingat kelemahan mereka, tetapi kasihi mereka. Amin. Jangan bilang, ya ngapain sih mama mau pergi deketin orang itu? Ngapain pergi salam? Orang itu aja tadi lihat mama kok, tapi dia, saya bilang nggak apa-apa. Iya kan? Nggak apa-apa. Kita salamin aja. Namanya kita mengasihi, kita tidak rugi, saudara. Maka sebab itu di sini kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Kita nggak boleh berpikir yang tidak baik, saudara. Karena di kita sudah tidak ada sikap yang tidak baik, sudah tidak ada sikap yang tidak mengasihi. Mari terus lakukan ini. Kalau saya berpikir ya, bahwa kalau kita selalu mempergunakan sikap-sikap baik dan mengasihi, pasti kita akan menuai baik dan mengasihi. Biar orang tidak baik, kita harus tetap baik. Karena Tuhan bilang, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap baik, kita punya karakter ilahi. Maka sebab itu, kalau kita melihat di sini, di dalam Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kalau dia mengasihi aja, sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara, betapa luar biasa. Ya, kalau kita lihat di sini, bahwa kalau kita tidak mengasihi, maka ruginya bukan pada orang itu, tapi pada kita juga. Karena hidup kita tergantung tabur tuai. Kalau kita tabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Saudara, ada seorang yang akhir ini ditaruh di WA, kata siapa tuh ya? Iya, OW apa namanya? Iya. Terus orang kaya itu, dia selalu memberi. Dia tidak hitung hidupnya. Dia tidak hitung, saudara. Maka mereka tanya, iya, cek, mungkin dia incek atau apa ya. Cek, kok bagaimana bisa hidup begitu luar biasa? Begitu nyumbangnya, berberkati orang, mengasihi terus ke pendeta, ke semua orang-orang. Kok nggak sayang uang ya? Dia bilang, justru saya ini sayang uang. Justru saya ini sayang sama uang saya. Loh, kok Bapak ini abur-abur kasih ke semua orang? Kasih ke hamba Tuhan, kasih ke pekerjaan Tuhan, kasih ke orang miskin, kasih ke semua. Dia bilang, justru itu karena saya sayang uang. Karena saya mengasihi uang saya. Bukan saya nggak cinta uang saya. Karena kalau saya kasih ke pendeta, kalau saya ke pekerjaan Tuhan, kalau saya kasih ke orang miskin, saya kasih ke janda-janda yatim piatu, maka saya nanti pulang di surga, saya kan tidak bisa bawa, tapi duit saya itu sudah ditransfer ke surga. Tuhan di sana itu, karena apa yang kutabur di sini, saya akan tuai di surga. Maka saudara, jadilah orang yang bersikap baik dan mengasihi. Amin. Kalau Anda melakukan kasih walaupun orang lain tidak suka pada Anda, Anda tetap mengasihi mereka dan berpikir baik, maka Anda akan menuai apa yang Anda lakukan. Sebab sudah 7, nanti lain kali lagi, saudara ya. Maka ingat lagi yang pertama apa? Bersikap positif, jangan ada yang negatif. Bersikap berani. Iya, kalau positif tidak ada masalah yang terlalu besar. Saya tak takut pada apapun, selama hidup saya benar dan bergantung Tuhan, ya. Dan saya percaya pada Tuhan. Dalam keadaan susah ini pun, saya dalam keadaan tidak ada masalah, tidak ada apa-apa pun, saya tidak takut.
karena saya mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, bersikap antusias, bersemangat, dapat menikmati keadaan apapun, dapat berkata hidup ini sungguh mengasihkan. Dalam corona orang-orang gak asik, saya tetap merasa asik aja tuh, ya saudara. Maka yang keempat adalah bersikap damai tenang. Saya tidak perlu khawatir dalam apapun, saya tidak perlu cemas, saya hanya perlu berdamai dengan Tuhan. Saya berdamai dengan diri saya, berdamai dengan Tuhan. Saya tenang, karena orang yang tenang ada kekuatan. Sikap percaya diri, saya bisa berubah menjadi lebih baik. Iya, bukan percaya diri, wah datang ke orang, datang minta uang ke orang. Bukan, itu mah jelek. Ya, percaya diri bahwa aku disayang Tuhan. Percaya diri bahwa kalau aku dulu jahat, aku bisa berubah menjadi baik. Iya, percaya diri seperti Daud di tengah kesukaran. Dan seperti Kaleb. Dan bersikap pengharapan, yang keenam, pengharapan. Dan saya punya masa depan yang lebih baik. Bersikap baik dan mengasihi, bahwa Anda akan menabur, Anda akan menuai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah lupa, 3 hari ini saya mengajarkan tentang pemenang, dan diakhiri dengan sikap pemenang. Haleluya. Anda pasti akan ingat kembali, dan Anda dengungkan kembali, dan bicara pada diri Anda. Ini semua berfokus antara Anda dan Tuhan. Maka dampaknya pada keadaan hidupmu, keadaan sekelilingmu, keadaan usahamu, dan keadaan dalam masa corona ini pun Anda akan tetap diberkati.